Saat masuk kita langsung ketemu welcoming area yang dimana ini cukup besar dan ada 3 tangga atau 3 step seperti ini yang dilapisi dengan lantai granit. Jadi ini sudah pakai granit nih. Gue lupa granit atau udah pakai marmer gitu. Tapi yang pasti coraknya sudah seperti ini. Tapi gue suka banget sama si lemarinya ini. Jadi kalau kita tutup seolah-olah kayak nggak ada kamar mandi, jadi hanya lemari aja, lemari pakaian. Tapi aslinya ini adalah sebuah kamar mandi. Di sana juga ada sliding door, kalian bisa buka. Jadi dari ruang keluarga kiri kanan tuh ada si pencahayaan dan udara. Dia seperti dilukis seperti ini. Ini kayaknya lukisan asli, bukan wallpaper nih guys. Ini bukan wallpaper nih, pakai lukisan asli, nice banget ya. Ukurannya sudah sangat cukup ya. Kalian bisa taruh ranjang seukuran queen bahkan. Untuk kamar anak kan biasanya pakainya untuk kamar anak tuh single. Tapi ini tuh ukurannya queen, sudah sangat bisa. Kiri kanan masih bisa meja nakas. Anda lagi. Saya lagi. Hari ini kita lanjut lagi bikin video. Yang dimana videonya ini sebenarnya mungkin sambungan. Tapi gue mungkin akan kasih sedikit update aja tentang di Citra City Sentul. Tepatnya ya di Sentul City ada satu perumahan namanya Citra City Sentul ya. Kalian sudah pasti, yang pernah nonton video gue sebelumnya pasti sudah sangat tahu lokasinya yang ada di Sentul City di belakang Taman Budaya atau Wisma BCA. Kita ada di cluster Golf Horizon. Sebelumnya tuh gue belum pernah bikin cluster ini, yang sebenarnya dia udah launching dari pertama kali buka. Dia ada ngeluarin ukuran 10 kali 18 dan 12 kali 18, dan unitnya sebenarnya dia sudah sold out untuk si Golf Horizon ini. Cuma ada update, dia ada tambahan unit, tepatnya ada di belakang gua langsung unitnya. Ini adalah tipe Grander dengan ukuran 12 kali 18 yang di atasnya itu ada semacam kayak rooftop gitu guys. Sama seperti yang di show unit sebelumnya yang tipe yang sama Splendor, Grander. Modelnya mirip-mirip, hanya saja kelihatannya sedikit lebih besar dan ada sedikit perubahan di area rooftopnya menjadi lebih baik lagi. Tapi kita langsung lihat aja. Dan kebetulan di video gue yang sebelumnya belum pernah ada tentang si Golf Horizon ini. Jadi kali ini gue akan kasih lihat si salah satu tipe di Golf Horizon ini yang paling terbarunya. Ini kita sebutnya Golf Horizon tipe Grander Heritage. Jadi tipe paling barunya dan model paling update-nya guys. Untuk luas tanah dia tadi 12 kali 18, totalnya berarti sekitar 216 meter dan luas bangunannya di sini 259 meter. Saat kita masuk, kita langsung aja. Saat kita masuk, kita langsung ketemu carport yang sangat besar ini, yang dimana sudah sangat cukup untuk 2 mobil besar. Bahkan kita masih ada garasi, kita masih bisa masuk 1 atau 2 mobil lagi. Dan di atasnya kita sudah dapat kanopi beton seperti ini yang sangat mewah, karena di atasnya sudah ada si tempered glass. Jadi untuk pencahayaan juga sudah sangat baik, tidak terlalu gelap, nggak terlalu ketutup gitu. Oh ya, untuk fasadnya gue belum bahas nih. Untuk fasadnya tadi dia kan mirip ya sama yang tipe sebelumnya. Dia kurang lebih masih sama, mirip-mirip dari bentuk dan coraknya. Kotak-kotaknya juga masih sama persis guys. Jadi perubahannya itu nggak terlalu banyak untuk si fasadnya. Nah, saat kita masuk lagi, kita langsung ketemu dari area si carportnya. Sebelah kirinya itu ada si untuk listrik sama sampah dan PDAM, dan kita masih dapat sebidang tanah untuk tanaman-tanaman hias kita. Dan saat masuk kita langsung ketemu welcoming area yang dimana ini cukup besar dan ada 3 tangga atau 3 step seperti ini yang dilapisi dengan lantai granit. Jadi ini sudah pakai granit nih.
Gue lupa granit atau udah pakai marmer gitu. Tapi yang pasti coraknya sudah seperti ini. Terasa sangat mewah karena memiliki corak yang sangat berbeda. Saat masuk lagi, kita ketemu si pintunya. Di sini ada 2 daun pintu yang sudah memakai solid engineering wood. Yang di sini coraknya tuh kotak-kotak memanjang gitu guys. Jadi kayak rumah-rumah mewah gitu ya. Dan dia tentu sudah pakai smart door lock yang di sini sudah pakai Onassis tipe paling baru sepertinya, karena dia sudah ada kamera dan sepertinya di sini tuh ada sensor. Cuma gue belum tahu pasti untuk ini. Tapi yang sudah pasti ada fingerprint, kartu dan pin, dan sudah ada kamera. Kita bisa lihat dari belakang gagangnya, dan di sini seperti ada sensor. Mungkin bisa pakai wajah gitu guys, jadi langsung kebuka. Nah, saat masuk di sini kita ketemu area seperti ruang tamu aja, seperti ruang tamu atau ruang sebelum kita masuk. Kita bisa taruh sepatu-sepatu disusun di sini juga bisa. Tapi yang paling menarik di sini desainnya ada kaca yang menghadap ke area garasi kita, yang artinya kalau mungkin kalian memiliki sport car, kalian bisa pajang di sini nih guys. Jadi kita bisa menikmati keindahannya dari sini. Ukurannya sudah sangat cukup luas ya untuk sebuah area ruang tamu ini. Dan saat masuk lagi, kita langsung ketemu suatu ruangan yang berbeda. Sebelah kiri ada satu kamar, dan saat masuk kita langsung ketemu meja dining room dan area ruang keluarganya. Sebenarnya di sini ada 2 ruang keluarga dari lantai 1, dan di lantai 2-nya pun ada ruang keluarga. Tapi kita intip dulu nih ke kamarnya. Ini untuk kamar bawah. Kamar bawahnya ukurannya sudah sangat proper. Kalian mungkin bisa untuk kamar tamu, kamar anak, atau kamar orang tua untuk orang yang lebih senior kan capek ya naik-naik tangga. Bisa di lantai 1 ini, karena lantai 1 ini kamarnya sudah kamar mandi dalam yang desainnya gue suka banget nih. Jadi di sini kan udah kasurnya nih ukuran queen, dan kiri kanannya tentu sudah ada meja nakas dan ada TV sebelah sini. Di sininya dibikin lemari full kabinet sampai atas. Jadi tidak ada debu-debu menyangkut di atas lagi. Dan di sini ada meja rias. Tapi pintunya di sini tuh ada pintu yang dimana sebenarnya bisa tembusnya tuh ke kamar mandi guys. Jadi kayak invisible gitu. Nah, ini modelnya masih sama persis, sama seperti di Grandeur yang tipe sebelumnya. Jadi kamar bawahnya memang ada kamar mandi dengan ukuran yang kurang lebih masih sama. Dan desainnya juga masih sama persis dari lantai sampai si dindingnya menggunakan homogeneous style berwarna abu-abu seperti ini. Tentu shower, closet, dan sanitari hanya saja belum dipasang karena masih progres pembangunan di unit ini. Sudah pakai toto yang ukurannya, klosetnya juga sudah sangat besar sekali ya totonya. Tapi gue suka banget sama si lemarinya ini. Jadi kalau kita tutup seolah-olah kayak nggak ada kamar mandi, jadi hanya lemari aja, lemari pakaian. Tapi aslinya ini adalah sebuah kamar mandi. Keren ya, ini bisa jadi inspirasi kalian untuk bikin kamar, lemari, kabinet menutupin si pintu kamar mandi. Dan tentunya sebelah sini sudah ada jendela menghadap ke taman samping. Lanjut lagi, kita lihat area dining room-nya dulu kali ya. Dining room-nya di sini dia muat untuk 6 orang, bahkan 8 orang sebenarnya sudah bisa. Dan di sini ada dapur bersihnya, jadi dia bisa bikin dapur bersih seperti ini. Simple aja tapi juga elegan ya, ciri khasnya Ciputra lah, kurang lebih desainnya begini-gini. Dan sebelah sininya ada satu pintu, kita bisa mengarahkan ke garasi kita, dan ada dapur kotornya. Jadi sini dapur kotornya kecil aja sebenarnya, nggak terlalu besar dan menyambung langsung sama carport kita. Jadi si carportnya ini tuh ada 2 step tangga, dan ukurannya si carportnya juga sudah sangat besar, sama seperti
yang di depan tadi, artinya untuk 2 mobil besar sudah sangat cukup. Bahkan kalian bisa bikin kabinet-kabinet seperti itu di sana, dan di sampingnya ada kaca yang menghadap ke area ruang tamunya tadi. Untuk dapur kotornya ya simpel aja ya, karena ini area dapur kotor untuk Mbak. Jadi di sini sudah sangat cukup, kompor 4 tungku dan sinknya di sini, dan ada kulkas di sini. Dan lemari-lemarinya juga masih ada. Di sini ada satu tangga, yang dimana tangganya ini nanti akan mengarahkan kalian ke atas, itu area servis. Jadi untuk cuci-cuci dan untuk si kamar ART kita dan kamar mandi ART. Tapi kita nggak perlu lihat ke sana, kita langsung aja. Kalau kabinet-kabinet dapur kotor kalian kurang, kalian bisa simpen di sini juga. Jadi penyimpanan sebenarnya sangat banyak ya. Dan area ruang keluarganya di lantai 1 ini sangat menarik karena dia sudah high ceiling. Jadi menambah nuansa mewahnya, dan juga sirkulasi udara dan cahaya juga jauh lebih bagus. Apalagi ditambah sebenarnya di sini ada si tamannya. Ini kayaknya pakai remote deh, cuma gua nggak tahu remote-nya di mana, jadi kita nggak bisa buka. Tapi intinya di sini ada satu taman lagi, satu kotak taman yang kita bisa bersantai di sini. Atau sebenarnya kalian tinggal rapihkan aja jadi tanaman-tanaman hias kalian, atau mungkin bikin buat kandang burung gitu ditutup. Jadi pas dibuka ada kicau-kicaunya gitu guys. Yang pasti sih sangat menarik karena dari ruang tamu kita atau ruang keluarga kita bisa langsung lihat ke taman kita ini. Dan bahkan di sampingnya pun masih ada taman yang ukurannya tentu jauh lebih besar karena ini taman utamanya. Nah ini kita dapat pintu geser 3. Ini udah pakai YKK nih harusnya. Oh ya benar, di sini udah pakai YKK Nexta. Nah, di sini kita dapat taman. Kita masih dapat taman, walaupun kalian dapatnya nanti unitnya badan jalan misalnya, tetap taman ini akan ada, hanya saja pagarnya tidak terbuka seperti ini. Otomatis akan ada tembok tetangga yang menutupi. Tapi kalau kalian mendapatkan bagian hook, tentu akan menjadi seperti ini. Dan di sini kalian masih bisa bikin kolam renang kecil untuk kolam anak kalian, atau bikin kolam ikan juga masih sangat oke. Karena ya ukurannya cukup luas lah untuk tamannya ini. Dan ini bisa dibuka dari sliding door sini, sama yang di sebelahnya tadi. Di sana juga ada sliding door, kalian bisa buka. Jadi dari ruang keluarga kiri kanan tuh ada si pencahayaan dan udara. Di sini ada toilet. Ini hanya toilet tamu aja karena dia hanya ada kloset dan sanitary, tidak ada shower. Jadi untuk toilet aja. Lanjut kita ke lantai 2. Lantai satunya tuh modelnya masih sama persis sama tipe yang sebelumnya, tipe yang pertamanya masih sama persis. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak sebenarnya. Oh ya, untuk tangganya ini sepertinya sudah dilapisi. Kayaknya tangga sama lantai bawahnya itu tuh semuanya kayak udah pakai marmer deh. Gua nggak tahu ini pakai marmer atau granit, tapi kalau dipegang dingin, sepertinya marmer. Untuk ketinggian tentu tidak terlalu tinggi, jadi untuk tapaknya jauh lebih enak, dan tapaknya juga sudah sangat lebar. Dan finishingnya bagus nih, dia melengkung gitu, jadi lebih enak gitu dan lebih cantik. Lantai 2, tentu karena high ceiling kita bisa ngelihat ke bawah langsung ke area ruang keluarga lantai 1, dan lantai 2-nya masih ada ruang keluarga lagi dengan memakai sofa L seperti ini desainnya. Dan di sini ada 3 kamar tidur yang sudah ukurannya sangat besar-besar. Di sini ada kamar mandi sharing, kita lihat dulu kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandi sharing di sini desainnya tuh masih mirip seperti kamar master, kamar yang di lantai 1 tadi. Dari
Lantainya sama dindingnya sudah abu-abu seperti ini, dan shower sama kloset sanitary tentu sudah pakai toto, dan ini totonya ukurannya yang besar, bukan yang standar lagi. Hanya saja bagian shower dia totonya masih shower yang biasa, belum pakai rain shower. Tapi untuk desain dia sudah sangat menarik sih, cukup lah. Lalu untuk kamar anak, ini kamar anak satu, kita lihat dulu. Ini kamar anak satu, hanya saja di show unit ini di desainnya menjadi studio lukis nih sepertinya. Tapi sebenarnya untuk ukuran kalian sudah sangat cukup bikin kamar. Bisa lihat ya di sini, ini cantik-cantik sih lukisannya. Gua nggak tahu ini belinya di mana nih. Sampai ke dindingnya pun dia seperti dilukis seperti ini. Ini kayaknya lukisan asli, bukan wallpaper nih guys. Ini bukan wallpaper nih, pakai lukisan asli. Nice banget ya. Ukurannya sudah sangat cukup ya. Kalian bisa taruh ranjang seukuran queen bahkan. Untuk kamar anak kan biasanya pakainya untuk kamar anak tuh single. Tapi ini tuh ukurannya queen, sudah sangat bisa. Kiri kanan masih bisa meja akas. Ini pakai kayu-kayu. Lalu kamar anak satu lagi. Kamar anak satu lagi ini ukurannya kurang lebih mirip-mirip, nggak beda jauh. Hanya saja dia dapat si teras balkon yang menghadap ke depan nih guys. Dan di sini tentu ranjangnya sudah pakai queen. Sama seperti di sebelah tadi juga sebenarnya queen sudah cukup, kiri kanan meja nakas. Dan di sini desainnya cowok banget ya. Ada si animasi kaosnya. Dan di sini ada meja belajar dengan kaca yang ditempel. Dan di sini masih cukup untuk lemari yang ukuran besar langsung ke atas agar debu-debu tidak menempel, dan ada penyimpanan juga di bawah dan di sampingnya. Untuk kamar anak ya simpel aja, tapi desainnya sangat menarik. Dan di belakang kameramen itu ada teras yang menghadap ke depan. Nah sebelahnya itu adalah si masternya nih guys. Nah ini area yang mewahnya nih. Nah ini untuk area masternya, dibuatnya sangat-sangat mewah dan ukurannya tentu jauh lebih besar lagi, dan tentu sudah ada teras menghadap ke depan. Untuk ranjang dia sudah space-nya sudah cukup untuk king, dan kiri kanannya masih dapat meja nakas yang mejanya ukuran besar guys. Dan di depannya TV, sebelah sininya kalian bisa taruh meja rias seperti ini, karena meja rias itu penting, kalau kan nanti ada yang ngoceh guys. Nah sebelah sininya kita masih dapat space lagi untuk si area sebutannya apa ya, walk-in closet. Jadi lemarinya bisa L dari tembok sini, kalian bisa bikin langsung lurus sampai sini, jadi berbentuk L dan menyambung langsung ke kamar mandi masternya tentu. Nah untuk kamar mandi masternya sedikit berbeda nih dari corak dinding, tapi untuk lantai kurang lebih masih sama, dan showernya berbeda, dia pakai toto tapi sudah ada rain showernya. Harusnya kamar anak atau kamar bawah juga harusnya dikasih rain shower gini aja sekalian. Kloset masih sama toto, dan si sanitary juga masih sama, hanya saja bentuknya sedikit berbeda, terasa kesan lebih mewah lagi guys. Nice ya untuk si desainnya, interiornya gue suka sih. Dia simple, minimalis, tapi kesan mewahnya tuh tetap terasa. Oh ya, jangan lupa ya, di situ tetap ada terasnya yang menghadap ke depan. Yang ukuran terasnya kurang lebih masih mirip-mirip seperti yang kamar anak sebelah tadi. Kita langsung ke lantai atasnya aja nih. Ini ruang keluarga, buat nyantai-nyantai nggak perlu turun, bisa nyantai di sini guys. Nah ini langsung menuju ke rooftop atas. Cuma untuk area tangganya ke rooftop ini memang nggak terlalu besar ya. Dia space-nya dipersempit. Seingat gua kalau yang di tipe sebelumnya, tipe lamanya itu area mau ke rooftop tangganya lebih besar. Cuma ini diperkecil, mungkin agar ruangan kamar dan area lainnya tuh bisa dapat space lebih besar, karena ini kan rooftop jarang digunain juga.
jadi diperkecil aja nih. Ya untuk badan gue yang besar udah cukup lah, lewat tuh satu orang lewat masih bisa. Nah pas naik tangga kita langsung nih mentok ketemu pintu area si terasnya. Untuk area teras tentu area rooftop. Area rooftopnya tentu sangat menarik karena kalian akan dapat view langsung ke lapangan golf dan kalian masih bisa dapat city view. Bahkan di sebelah sana masih dapat gunung dan tentu kita langsung kelihatan tuh itu area taman budaya warna biru itu adalah Wisma BCA. Nah di sini ada lapangan golf yang kalian bisa lihat langsung. Di sana ada yang lagi main golf guys, gila, sangat menarik. Ukuran rooftopnya juga kurang lebih masih mirip-mirip sama yang di tipe sebelumnya. Jadi perubahan di tipe baru ini yang Grandeur Heritage sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma ada sedikit perubahan aja agar si ruangannya mungkin lebih besar-besar guys. Ya jadi gitu aja. Menurut kalian gimana nih, menarik atau enggak? Untuk harganya rumah ini startnya di harga sekitar 5-6 miliar dengan ukuran 12 kali 18. Menurut kalian worth it gak nih untuk dapat rumah sebesar ini dengan ada rooftop dan tentunya ada view Gunung Pancar di sebelah sana yang terlihat sangat jelas? Apakah worth it atau tidak? Coba kalian tulis di bawah kolom komentar guys. Oke, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan ngasih kalian info-info unit-unit terbaru di area Jabodetabek. Oke, thanks for watching. See you to the next video. Bye.